sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Ade Samsinar, SE, MAK, serta teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan, saya Mali Putri sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya. Saya Asis Sulistiani. Saya Zian Pratiwi Putri. Saya Hairunisa. Saya Rubaina Melia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi proposal kami yang berjudul Ketentuan Harga Pokok Pesanan Snapvan Foto Studio. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Ramel. Materi yang pertama yaitu bab 2 pembahasan gambaran umum perusahaan. 1. Profil perusahaan. Snapvan Studio merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa fotografi dan fotobox yang menyediakan berbagai layanan dokumentasi foto untuk masyarakat. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan memberikan pengalaman fotografi yang menyenangkan, praktis, dan berkualitas bagi pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi fotografi modern serta tenaga kerja yang kompeten, Snapvan Studio berusaha memberikan hasil foto terbaik sesuai kebutuhan pelanggan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan menawarkan berbagai paket layanan yang dapat dipilih oleh pelanggan, mulai dari layanan self studio, fotobox, foto keluarga, foto wisuda, foto produk, hingga dokumentasi acara. Setiap layanan yang memiliki kebutuhan biaya dan yang berbeda, sehingga diperlukan sistem perhitungan biaya yang akurat agar perusahaan dapat menentukan harga jual secara tepat. Sebagai perusahaan jasa yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, Snapvan Studio terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, serta efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan metode perhitungan biaya yang mampu memberikan informasi biaya secara rinci untuk setiap pesanan yang diterima. Baik, selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ica. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan, Snapvan Studio memiliki struktur organisasi sederhana yang terdiri. Pertama, ada manajer perusahaan, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan serta pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, ada HRD dan administrasi, bertugas mengelola sumber daya manusia, administrasi perusahaan, serta melakukan pencatatan biaya operasional. Selanjutnya ada fotografer, bertugas melakukan pengambilan gambar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada editor foto, bertanggung jawab dalam proses penyuntingan foto agar menghasilkan kualitas terbaik. Yang terakhir ada operator studio, bertugas membantu pelanggan selama proses pemotretan berlangsung. Selanjutnya ada pembahasan bab 3, landasan teori. Pengertian harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang dilakukan berdasarkan setiap pesanan secara terpisah. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang atau jasa sesuai dengan permintaan pelanggan. Dalam metode ini, setiap pesanan dianggap sebagai objek biaya yang berbeda sehingga seluruh biaya yang berkaitan dengan pesanan tersebut harus dicatat dan dihitung secara khusus. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan setiap pesanan yang diterima. Metode harga pokok pesanan sangat cocok diterapkan pada perusahaan jasa fotografi seperti Snapvan Studio karena setiap pelanggan memiliki kebutuhan layanan yang berbeda-beda. Materi selanjutnya ada tujuan harga pokok pesanan. Penerapan metode harga pokok pesanan memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama menentukan biaya produksi per pesanan. Perusahaan dapat mengetahui total biaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pesanan. Yang kedua, menentukan harga jual. Informasi biaya yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga jual yang sesuai. Yang ketiga, ada menghitung keuntungan. Perusahaan dapat mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap pesanan. Yang keempat, ada mengendalikan biaya. Perusahaan dapat memantau penggunaan biaya sehingga pengeluaran yang tidak perlu dapat diminimalkan. Yang kelima, membandingkan estimasi dan realisasi biaya.
Perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap biaya yang direncanakan dan biaya yang sebenarnya terjadi. Yang terakhir, ada mendukung penyusunan laporan keuangan. Data biaya yang diperoleh dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat. Baik, selanjutnya itu akan sampai oleh Jian. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ada produksi dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan. Yang kedua, setiap pesanan memiliki karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, biaya dicatat secara terpisah untuk setiap pesanan. Yang keempat, harga jual ditentukan setelah biaya pesanan diketahui. Yang terakhir itu, perusahaan menggunakan kartu harga pokok pesanan sebagai alat pencatatan biayanya. Terus poin yang keempat itu ada unsur-unsur biaya harga pokok pesanan. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung atau BBB. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang digunakan secara langsung dalam proses pelayanan jasa. Contohnya itu ada kertas foto, tinta printer, album foto, properti pendukung untuk foto. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dibayarkan kepada karyawan yang secara langsung mengerjakan pesanan pelanggan. Contohnya itu fotografer, editor foto, operator studio. Yang ketiga itu biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik merupakan biaya selain bahan baku dan tenaga kerja yang dilakukan untuk mendukung operasional perusahaan. Contohnya listrik, air, internet, sewa tempat, penyusutan kamera, penyusutan lighting, perawatan studio. Yang terakhir itu ada kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan ini adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat seluruh biaya yang berhubungan dengan satu pesanan tertentu. Kartu ini memiliki fungsi itu mengetahui total biaya produksi, menentukan harga jual, mengontrol biaya operasional, mengukur keuntungan yang diperoleh, menjadi dasar evaluasi perusahaan. Baik, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Bab 4 yaitu rencana penerapan dan analisis perhitungan. A. Mekanisme penerapan. Sebagai pihak manajemen, kami merencanakan penerapan metode harga pokok pesanan melalui beberapa tahapan berikut. Tahap yang pertama yaitu penerimaan pesanan. Pelanggan memilih paket layanan yang tersedia sesuai kebutuhan. Tahap kedua, pencatatan kebutuhan biaya. Perusahaan mencatat seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan. Tahap ketiga, pengumpulan biaya, yaitu biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan. Tahap keempat yaitu perhitungan harga pokok pesanan. Seluruh biaya dijumlahkan untuk memperoleh total biaya pesanan. Dan tahap terakhir yaitu tahap 5, penentuan harga jual. Perusahaan menambahkan target laba tertentu pada harga pokok pesanan. Nah, yang B yaitu perhitungan harga pokok pesanan. Data perusahaan, sewa ruko per tahunnya itu 45 juta, sewa ruko per bulan 3.750.000, gaji karyawannya itu 1.500.000 per bulan. Jumlah pesanannya 15 pesanan, biaya bahan baku per pesanan yaitu 200.000. Selanjutnya perhitungan biaya tenaga kerja langsung BTKL 1.500.000 dibagi 15 jadi 100.000. Perhitungan biaya overhead BOP 3.750.000 dibagi 15 jadi 250.000. Selanjutnya perhitungan harga pokok pesanan HPP sama dengan BBB ditambah BTKL ditambah BOP. 200.000 ditambah 100.000 ditambah 250.000 totalnya 550.000. Dengan demikian, biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan satu pesanan adalah sebesar 550.000. Yang C yaitu penentuan harga jual. Perusahaan menetapkan target laba sebesar 30%. Laba sama dengan 30% dikali 550.000 yaitu 165.000. Harga jualnya harga pokok pesanan ditambah laba 550.000 ditambah 165.000 sama dengan 715.000. Maka harga jual yang ditetapkan untuk satu pesanan sebesar 715.000. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Asti. Selanjutnya ada simulasi kasus Snap Studio. Paket Self Studio 2 orang, durasinya 15 menit, 2 lembar cetak foto, selfie digital. Biaya produksi, biaya bahan baku langsung 15.000,
15.000, biaya overhead 15.000, total HPP 45.000. Harga jual paket 60.000 per laba sama dengan harga jual dikurang HPP 600.000 dikurang 45.000, totalnya 15.000. Analisis hasil. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa harga jual lebih besar dibandingkan harga pokok pesanan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 15.000 untuk setiap pesanan yang diterima. Apabila dalam 1 bulan terdapat 100 pesanan, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah 100 dikali 15.000 sama dengan total 1.500.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode harga pokok pesanan mampu memberikan informasi yang akurat mengenai biaya dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, bab 5 penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode harga pokok pesanan merupakan metode yang sangat penting bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa berdasarkan pesanan pelanggan. Melalui metode ini, seluruh biaya yang berkaitan dengan suatu pesanan dapat dicatat dan dihitung secara rinci, sehingga perusahaan dapat mengetahui biaya yang seharusnya dikeluarkan. Sebagai perusahaan jasa fotografi, Snap Studio sangat cocok menerapkan metode harga pokok pesanan karena setiap layanan yang diberikan kepada pelanggan memiliki karakteristik dan kebutuhan biaya yang berbeda. Dengan adanya metode ini, perusahaan dapat menentukan harga jual lebih cepat, tepat, dan mengendalikan biaya operasional, menghitung keuntungan secara akurat, serta meningkatkan efektivitas mengambil keputusan manajemen. Penerapan metode harga pokok pesanan juga membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah pesaing bisnis yang makin ketat. Oleh karena itu, metode ini layak diterapkan sebagai sistem perhitungan biaya pada Snap Fund Studio. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil proposal ini, kami memberikan beberapa saran sebagai yang pertama ada perusahaan perlu menerapkan pencatatan biaya yang terstruktur dan konsisten untuk setiap pesanan. Selanjutnya ada kartu harga pokok pesanan perlu digunakan pada seluruh layanan yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, evaluasi biaya operasional perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Perusahaan perlu melakukan penyesuaian harga jual apabila terjadi perusahaan biaya produksi. Seluruh karyawan perlu memahami pentingnya pengendalian biaya agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara operasional.